Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Alisa dari mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan. Salam kenal semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan karir. Apakah ada yang tahu apa itu bimbingan karir itu? Oh, belum tahu ya. Ya udah, saya jelaskan dulu ya. Bimbingan karir ialah suatu proses pemberian bantuan untuk mempermudah konseli untuk uh, memilih jurusan ataupun memilih sesuatu ke jenjang berikutnya. Uh, untuk untuk itu kan kalian kan sedang SMP ini udah kelas 3. Berarti di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan karir untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu SMA maupun SMK. Oke anak-anak, paham kan? Oke baik kalau begitu. Anak, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan khusus dari bimbingan karir ya. Oke, disimak baik-baik ya. Yang pertama, agar siswa dapat meningkatkan pengetahuan yang dimilikinya tentang dirinya sendiri. Terus yang kedua, agar siswa dapat mengetahui pengetahuan serta meningkatkannya tentang dunia kerja. Selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga dulu ya anak-anak, maaf salah sebut. Agar siswa dapat mengamalkan sikap dan nilai diri sendiri dalam lapangan pekerjaannya nanti. Yang terakhir, agar siswa dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya serta berpikir dalam memilih dunia kerja. Paham anak-anak? Oke, kalau begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan dari penjelasan dari SMA dan SMK. Oke? Ya, bahwasanya kan SMA maupun SMK sama-sama dirujuk untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak ada yang lebih unggul, dua-duanya sama-sama unggul karena pemerintah sendiri pun memfokuskan kita untuk bisa memilih jenjang SMA maupun SMK. Di sini kita akan membahas sedikit tentang SMA ya anak-anak. Oke baik, SMA itu kepanjangannya sekolah menengah atas. Di sini di SMK ini jangka waktunya untuk bersekolah itu 3 tahun, dimulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Di SMA memiliki banyak teori dan memfokuskan teori. Terus memiliki 3 jurusan. Yang pertama, jurusan IPA. Terdapat di dalamnya ada biologi, ada kimia, dan ada fisika. Terus IPS yang di dalamnya mencakup mata pelajaran akuntansi, sejarah, sosiologi, dan pengetahuan. Terus yang ketiga bahasa. Bahasa di sini biasanya mencakup bahasa Indonesia dan bahasa asing. Di SMA sendiri kita nantinya lebih mudah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya yaitu PTN karena di situ memfokuskan pada teori, memiliki banyak teori yang begitu banyak dan segalanya ada, maka dari itu lebih mudah untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Selain itu di SMA kita full 3 tahun itu teori semua. Adapun praktek itu paling cuma 10% dari 3 tahun itu. Sama-sama unggul, sama-sama memiliki kelebihan, dan SMA
bagus untuk anak-anak semua yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA. Lanjut kita bahas yang SMK. SMK sendiri kepanjangan dari Sekolah Menengah Kejuruan. Udah jelas ya anak-anak, di sini Sekolah Menengah Kejuruan. Berarti SMK memfokuskan maaf salah sebut lagi ya. Berarti di sini memiliki beberapa macam jurusan. Biasanya SMK memiliki lebih dari 3 jurusan. Di sini saya akan menyebutkan SMK yang memiliki 8 jurusan. Yang pertama, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik atau biasa disingkat TITL. Yang kedua, Teknik Audio Video, di mana di situ mencakup tentang audio ataupun video yang bersifat hardware-nya ya. Berarti bisa memperbaiki, mempergunakan, memfokuskan, dan lain-lain. Yang ketiga ada Teknik Elektronika Industri. Di sini memfokuskan pada softwarenya. Berarti kita mampu memperbaiki ataupun menjalankan elektronika industri pada masa kini. Apalagi di zaman milenial seperti ini, apa-apa menggunakan serba elektronika industri pasti ada. Terus yang keempat ada Teknik Permesinan. Di sini teknik permesinan memfokuskan pada mesin bubut ataupun mesin yang ada di pabrik-pabrik besar ataupun pabrik luar negeri yang mesinnya gede. Biasanya di jurusan ini peminatnya lebih banyak laki-laki. Terus selanjutnya ada jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Teknik kendaraan ringan di sini memfokuskan pada otomotif ataupun mobil. Di situ ada engineering, electrical body ataupun kelistrikan, di mana kelistrikan itu mencakup tentang semua kelistrikan yang ada di mobil, di dalamnya, membenarkan misalkan lampu sen mati ataupun lainnya. Terus electronical body di sini berarti memperbaiki body yang rusak ataupun mengecek menggunakan scanner dan lainnya. Terus jurusan yang selanjutnya yaitu TSM, Teknik Sepeda Motor. Berarti di sini memfokuskannya pada motor, memperbaiki ataupun mengganti alat-alat yang rusak yang ada di motor. Gitu ya anak-anak. Udah tahu kan bahwa motor untuk melakukan kegiatan sehari-hari kita. Kalau misalkan anak-anak pengen melanjutkan ke SMK terus memilih jurusan TSM, itu tepat sekali. Nantinya anak-anak bisa memperbaiki motor milik dirinya sendiri. Lanjut yang terakhir, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Nah, jurusan ini banyak diminati oleh kaum perempuan. Adapun kaum laki-laki, tetapi terutama yang paling minat ialah kaum perempuan. Karena di situ jurusannya memfokuskan pada memperbaiki laptop ataupun komputer serta perangkat lainnya dan mengoperasikannya. Biasanya anak-anak komputer ini bisa melakukan apa saja karena dia sudah dibekali dengan ilmu-ilmu yang baik dan bagus pada gurunya masing-masing. Terus keunggulan lainnya, SMK itu lebih banyak keterampilan karena di sini siswanya bukannya dirujuk ya, berarti lebih banyak praktek ketimbang teori. Kebalikannya dengan SMA, di mana SMK ini nantinya siswa yang lulus dari SMK diharapkan mampu mempunyai skill ataupun kemampuan pada dunia kerja yang nyata. Cukup segitu saja. Bukan perbedaan dan
apa ya, pokoknya mengedukasi aja bahwa ini loh SMK dan ini SMA, terserah anak-anak, baik semua, unggul semua, mau pilih yang mana. Di sini saya hanya menjembatani kalian saja. Semoga anak-anak paham ya apa yang saya jelaskan tadi. Kira-kira ada pandangan belum tentang mau melanjutkan kemana, SMA atau SMK? Sudah ada pandangan kah? Oh, alhamdulillah kalau sudah ada. Ya udah, segitu saja ya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun berbicara, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Tsumma inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.